Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud, mahasiswa dari Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dalam mata kuliah advokasi, di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 11 tentang pendampingan dan penanganan perkara pidana. Dalam makalah, rumusan masalahnya ada 4, yaitu tentang tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, kemudian penyidikan dan penuntutan di kejaksaan, kemudian tahap penuntutan di kejaksaan, dan terakhir tujuan dari penuntutan di kejaksaan. Yang pertama tentang tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Sebelumnya kita mesti ketahui dulu bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidikan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui dan atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan maupun pengaduan serta informasi dari masyarakat itu diterima penyelidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Adapun tahapannya ada 5. Setelah surat perintah penyidikan dan penyidik atau pembantu penyidik melakukan tindakan hukum terhadap orang maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain sebagai berikutnya. Yang pertama adalah penangkapan, yang mana untuk memperlancar proses melaksanakan penyidikan tindak pidana maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Yang kedua, setelah dilakukan penangkapan ada pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan terhadap tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang terjadi. Kemudian ada penahanan untuk kepentingan penyidikan. Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah yang berwenang melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana. Yang keempat, adanya penggeledahan. Penggeledahan ini adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atau atas perintah penyidik. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah penggeledahan setelah mendapat surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Dan yang terakhir adalah penyitaan. Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi hasil pemeriksaan atau laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas dan atas perintah penyidik yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah kepala kesatuan pejabat yang ditunjuk. Penyitaan di sini antara lain adalah benda atau tagihan tersangka bila seluruh sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana. Dan kemudian penyidikan dan penuntutan di kejaksaan. Dalam kejaksaan, jaksalah adalah pejabat yang berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengacu pada undang-undang tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh
kejaksaan harus dilaksanakan secara merdeka. Adapun tugasnya adalah melakukan penyidikan, pemeriksaan tambahan, penutupan, pelaksanaan penetapan hukum dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, lepas bersyarat dan tindakan hukum lain yang mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus. Adapun fungsinya adalah perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan justisial pidana khusus, kemudian perencanaan, pelaksanaan dan pemeriksaan tambahan, kemudian pembinaan kerjasama, pemberian saran, pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas, kemudian pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana khusus. Yang poin ketiga tentang tahap penuntutan di kejaksaan. Proses penuntutan perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana karena merupakan jembatan yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, tujuan daripada proses penuntutan adalah sebagai filter atau penyaringan terhadap suatu berkas perkara tersebut apakah sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Sebagaimana dinyatakan dalam KUA acara pidana ya, bahwa tujuan daripada penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan. Dalam prakteknya, suatu proses penuntutan dimulai dari dikirimnya SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yang kemudian setelah pihak kejaksaan menerima SPDP tersebut, maka kejaksaan segera menerbitkan P16 yaitu mengenai penuntutan jaksa peneliti. Dalam menuju jaksa peneliti ini, kepala kejaksaan mendasarkan pada keahlian dan juga senioritas jaksa yang bersangkutan. Kemudian dari hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik, maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut kepada jaksa peneliti untuk diteliti lebih lanjut ya. Kemudian dalam pemeriksaannya suatu berkas perkara hasil penyelidikan tersebut ada dua konsekuensi yang mungkin terjadi, yaitu suatu berkas perkara dinyatakan lengkap dan atau juga berkas perkara dinyatakan belum lengkap. Tidak semua berkas perkara hasil penyelidikan sudah lengkap dan dapat dilimpahkan ke pengadilan. Contohnya berkas perkara hasil penyidikan yang telah lengkap akan tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia, jadi tidak bisa dilanjut di pengadilan. Kemudian setelah berkas perkara yang dinyatakan lengkap, maka tindakan jaksa selanjutnya adalah membuat rencana dakwaan. Berdasarkan pasal 1 angka 7, pasal 137 KUH acara pidana, setelah penuntutan umum melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penuntutan, maka tindakan selanjutnya adalah mempersiapkan pelimpahan perkara terhadap ke pengadilan. Dan yang terakhir yaitu adalah tujuannya dilakukan penuntutan. Yang pertama adalah untuk melindungi kepentingan umum. Hal ini berhubungan erat dengan sifat dan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana guna melindungi kepentingan umum. Kedua, untuk menegakkan adanya kepastian hukum, baik ditinjau dari kepentingan orang yang dituntut maupun kepentingan orang yang dituntut dari peraturan itu sendiri. Yang ketiga, sebagai konsekuensi yuridis asas negara hukum, maka dengan dituntutnya seseorang di depan sidang pengadilan dimaksudkan guna terciptanya kebenaran material dan diharapkan seseorang mendapatkan perlakuan adil sesuai prosedural hukum dengan diberikan hak pembelaan diri mulai dari adanya keberatan sampai upaya hukum yang bisa dilakukan. Terakhir, ditinjau dari aspek penuntutan umum, tujuan dilakukannya penuntutan itu adalah untuk menegakkan asas legalitas yang mewajibkan kepada penuntut umum melakukan penuntutan terhadap seseorang karena dugaan melanggar peraturan hukum pidana sepanjang asas oportunitas tidak diterapkan dalam perkara tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.